kalau tidak dimakan kenapa nggak dimasukkan ke kaleng lagi gitu ya. Dan ketika itu Pak Sofyan bingung ya, karena dia merasa semalam itu makanan di piring tadi sudah dimakan dan air minumnya tadi sudah diminum. A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang diceritakan oleh kenalannya, dan kejadiannya terjadi di daerah Madiun ketika itu, sekitar tahun 2000-an, sekitar 2005 ya. Nah, ceritanya ketika itu Pak Sofyan ketika itu baru pindah di suatu daerah di situ, di dekat kota, dan dia ketika itu karena harus dinas di daerah dekat kota Madiun itu ya, jadi dia mengontrak rumah di situ yang lumayan murah. Dan karena kesibukannya, Pak Sofyan ini tidak sempat melihat-lihat sekeliling rumah ya. Jadi dia pindah di rumah situ karena harganya lumayan terjangkau dan rumahnya juga lumayan besar. Rumahnya ini terpisah dari tembok ya, jadi dikelilingi tembok yang lumayan tinggi dan terpisah, dan karena tidak pernah ditempati akhirnya disewakan, karena yang punya rumah ini tinggalnya semuanya di luar kota ya. Nah, Pak Sofyan pun menempati rumah tersebut. Beberapa kejadian aneh pun terjadi ketika itu. Setelah membersihkan rumah tersebut dan tinggal di rumah tersebut, dan sempat juga berkenalan dengan tetangga-tetangga di depan ya. Jadi tetangga di depan, kenalan biasa, penghuni baru, dan tetangga di samping rumah. Cuman ini sebenarnya tertutup tembok yang lumayan tinggi ya rumah itu ya. Jadi karena bagian depan rumahnya ini terbuka, ada garasinya yang tidak terlalu tinggi, jadi dia ketika itu sempat berkenalan dengan rumah yang ada di depan, dan karena tetangga samping di situ ikut nimbrung ya, akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol di situ, kenalan, beramah tamah biasa ya. Nah, ketika itu tidak ada terjadi kejadian apapun di malam itu. Baru besoknya di waktu malam sekitar jam 11 malam ya,
yang sebenarnya di situ lumayan sepi kotanya dan penduduknya. Jadi sangat aneh ketika ada tamu datang di saat jam 11 malam seperti itu. Ketika itu dia mendengar ada yang mengetuk pintu, dan Pak Sofyan pun menyuruh anaknya untuk membukakan pintu ya. Jadi ketika itu anaknya yang SMP belum tidur, dan dia pun membukakan pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa di depan pintu tersebut. Dan akhirnya dia pun kembali, dan ketika itu tidur ya. Beberapa saat kemudian ada yang mengetuk pintu lagi, dan ketika itu Pak Sofyan sendiri yang keluar dan membukakan pintu. Di situ di depan pintu itu ada kakek-kakek tua dengan celana kolor hitam panjang, celana yang biasa dipakai orang-orang zaman dulu ya, dan juga baju kaos warna putih, kaos polosan. Ketika dibukakan pintu, kakek-kakek ini langsung berkata, "Oh, Bapak penghuni baru di rumah sini ya? Oh iya Pak, mari silahkan masuk." Pak Sofyan pun menyuruh bapak ini masuk ya. Oh iya, bapak-bapak itu pun masuk di situ. Dia pun duduk di situ, di dalam rumah ya, di ruang tamu. Rumah itu lumayan besar, jadi ruang tamunya terpisah dari ruangan yang lain agak jauh. Nah, mereka pun berbincang-bincang, dan kakek ini mengenalkan bahwa namanya ini Mbah Ratno ya. Jadi Mbah Ratno, dan rumahnya ada di belakang rumah yang dikontrak Pak Sofyan ini. Dan ketika itu Pak Sofyan pun menyuruh istrinya untuk membuatkan minumannya, dan akhirnya dibuatkan minuman dan dikeluarkan beberapa camilannya. Dan kakek-kakek ini Mbah Ratno ini pun ngobrol-ngobrol sambil minum itu tadi, juga terlihat memakan beberapa cemilan yang dihidangkan ya, kue kongguan ya. Nah, tidak lama beberapa saat kemudian Mbah Ratno ini pun berpamitan pulang, dan dia pun mempersilahkannya karena waktu itu sudah tengah malam ya. Dan dia pun pulang, dan Pak Sofyan pun menutup pintu dan langsung tidur ya, karena sudah letih, tidak sempat membereskan lagi yang ada di ruang tamu tersebut. Nah, ketika di pagi hari terbangun, istrinya membereskan, jadi istrinya juga tidur ketika itu, membereskan yang di ruang tamu tadi malam ya. Dan ketika itu istrinya bertanya ke Pak Sofyan, "Pak, ini kok hidangannya kok nggak diminum sama sekali, minumannya nggak diminum, makanannya kok nggak dimakan?" Nah, ketika mendengar istrinya berkata seperti itu, Pak Sofyan ini segera ke ruang tamu ya, dan ternyata benar di situ minumannya masih utuh, dan cemilannya juga masih utuh di piring ya, karena semalam itu ditaruh di piring sehingga melempem ya. Jadi istrinya ini bertanya, kalau tidak dimakan kenapa nggak dimasukkan ke kaleng lagi gitu ya. Dan ketika itu Pak Sofyan bingung ya, karena dia merasa semalam itu makanan di piring tadi sudah dimakan dan air minumnya tadi sudah diminum ya. Tapi karena dia melihat kondisinya seperti itu, dia tidak
tidak berkomentar apa-apa lagi ya, karena memang kondisinya seperti itu kenyataannya. Nah, kemudian di hari selanjutnya, sehari setelahnya ya, itu juga ada kejadian aneh lagi. Jadi ketika itu ada terdengar suara ketukan di rumah Pak Sofyan. Ketika itu ya sekitar jam 11 juga ya. Dan ketika dibukakan, itu tidak ada siapapun di depan pintu itu. Dan ketika ditutup, Pak Sofyan mendengar ada seperti orang yang berjalan mengelilingi rumah ya. Mengelilingi rumah, jadi ada bunyi dia berjalan sambil kakinya ini sedikit terseret ya, diseret ya, jadi terdengar jelas di situ mengelilingi rumah. Dan ketika Pak Sofyan mau keluar rumah dan melihat siapa yang mengelilingi rumah itu, pintunya diketuk lagi karena suara orang mengelilingi ini juga sudah memutari rumah itu dan mengarah kembali ke depan rumah ya. Dan ketika Pak Sofyan membukakan pintu, di situ ada nenek-nenek. Dan nenek-nenek ini pun mengatakan sama dengan yang dikatakan oleh Mbah Ratno. Jadi dia mengatakan, oh ini ya penghuni rumah ini yang baru, kata nenek-nenek itu. Oh iya Pak, oh iya Nek, saya yang tinggal ngontrak di rumah ini, jawab Pak Sofyan ketika itu ya. Dan Pak Sofyan pun mempersilahkan nenek-nenek ini untuk masuk ke rumah ya, tapi nenek-nenek ini ketika itu tidak mau, dan dia hanya duduk di situ sambil bertanya ibunya ada. Dan akhirnya Pak Sofyan pun manggil istrinya. Dan ketika itu istrinya keluar ya. Nenek-nenek ini membawa seperti kain ya. Dan kain itu kain putih ya, dia taruh di lantai dan dia duduk di atas kain tersebut. Dan Bu Sofyan, istri Pak Sofyan ini ketika itu langsung masuk dan mau menyediakan makanan ya, mau membawakan makanan, minuman gitu ya. Jadi dia masuk lagi, dan ketika dia keluar lagi, tadi kan waktu dia masuk nenek-nenek ini duduk ya dengan kain putih tadi. Dan ketika dia keluar lagi, ternyata nenek-nenek ini sudah tidak ada di situ. Dan tapi kainnya tadi tertinggal ya. Jadi Bu Sofyan pun melipat kain tadi dan menaruh di depan rumah itu. Jadi dia taruh di pojokan di situ ya. Dan besoknya, jadi ketika itu Pak Sofyan dan Bu Sofyan tidak terlalu mengambil pusing ya, mungkin nenek-nenek ini hanya pengen tahu, dan dia datang sebentar dan langsung pulang dan kayaknya ketinggalan. Tapi besok paginya ketika Pak Sofyan, Bu Sofyan ini membersihkan teras rumah dan menyapu, ternyata kain tadi sudah tidak ada ya, sudah tidak ada di situ. Dan ketika itu dia berpikir apa mungkin sudah diambil nenek-nenek tadi, tapi pintu gerbangnya itu masih tertutup.
dan tidak ada bunyi sama sekali. Ada orang membuka pintu gerbang itu tadi pagi. Nah, beberapa hari kemudian kejadian seperti itu terulang lagi. Jadi ketika itu ada yang mengetuk pintu, dan ketika itu Pak Sofyan yang langsung membukakan. Dan yang datang ini ternyata nenek-nenek yang terakhir kemarin datang, dan dia pun ngobrol-ngobrol, bertanya-tanya, apa Pak Sofyan, apa jenengan itu punya saudara namanya Mbak Dewi, kata nenek-nenek ini. Pak Sofyan pun berpikir-pikir, dia memang ada saudara namanya Dewi, tapi tinggalnya jauh ya, bukan di situ, bukan di Madiun, tapi tinggalnya di Jakarta. Dan dia berpikir, apa nenek ini masa kenal saudaranya yang tinggal di Jakarta. Setelah itu Pak Sofyan pun berkata bahwa dia tidak punya saudara namanya Dewi di situ, kata Pak Sofyan. Dan ketika itu nenek-nenek ini pun berkata, oh dia bukan tinggal di sini, kata nenek-nenek ini, dia tinggalnya di Jakarta. Nah, ketika nenek-nenek berkata seperti itu, maka Pak Sofyan pun baru sadar dan yakin bahwa nenek-nenek ini memang kenal saudaranya yang Mbak Dewi ini yang tinggal di Jakarta. Oh iya, kalau tinggal di Jakarta emang saya punya saudara namanya Dewi tinggal di Jakarta. Setelah itu nenek-nenek ini pun berkata, oh tadi saya ketemu dengan Mbak Dewi, barusan saya ketemu. Nah, ketika disebut seperti itu, Pak Sofyan pun bingung. Apa dia mau main ke rumah saya, Nek? Tanya Pak Sofyan ketika itu. Iya, tadi mau main ke sini, tapi nggak tahu ya, tapi tadi perasaan sudah ke sini, kata siapa? Kata nenek-nenek ini ya. Dan ketika itu Pak Sofyan pun bingung, kenapa kalau sudah ke situ dan sudah tahu rumah itu, kenapa tidak masuk ke rumah dan tidak mampir. Tapi kata nenek-nenek padahal sudah ke rumah situ. Setelah itu Pak Sofyan pun bertanya, lah nenek ini namanya siapa? Nenek ini pun menerangkan kalau namanya itu Ngatni ya, Mbah Ngatni. Oh, Mbah Ngatni, kata Pak Sofyan ketika itu. Dan nenek-nenek ini pun ketika itu langsung berpamitan pulang. Dan Pak Sofyan sendiri yang membukakan garasi ya. Nah, ketika itu Pak Sofyan pun mulai berpikir, Mbah Ratno dulu ketika dia ngetuk-ngetuk pintu rumahnya itu tidak ada bunyi garasi terbuka sama sekali. Dan Mbah Ngat nih ketika datang pertama dan kedua itu juga tidak ada bunyi garasi sama sekali. Dan waktu ngambil kainnya itu juga tidak ada bunyi garasi sama sekali. Jadi ketika itu dia sedikit bingung ya, apa mereka melompat ketika itu. Tapi ketika pulang tadi dia ya yang membukakan garasi. Tapi hal itu tidak terlalu dipikirkan oleh Pak Sofyan ya. Mungkin ketika dia pikir ketika mereka membuka garasi itu mungkin tidak berbunyi, walaupun seharusnya bunyinya cukup keras ya, karena itu dari besi dan bagian bawahnya sudah sedikit berkarat. Nah, besoknya di pagi
Pak Sofyan ini langsung menelpon saudaranya yang di Jakarta ya, Mbak Dewi tadi, karena dia penasaran, bingung, sudah main ke situ kok tidak jadi datang. Padahal mereka ini termasuk dekat ya, selain saudara dekat, cukup akrab ya keluarga Pak Sofyan dengan Mbak Dewi ini. Jadi Pak Sofyan pun langsung menelpon, dan ketika ditelepon ternyata yang ngangkat ini suaminya ya, suaminya Mbak Dewi, dan di situ dia dikabarkan. Jadi Pak Sofyan cukup shock dan terkejut, ternyata Mbak Dewi ini meninggal hari kemarinnya ya. Jadi sehari sebelum itu, sekitar sore hari, Mbak Dewi ini meninggal dunia karena kecelakaan. Dan di situ dia cukup terkejut. Jadi dia bertanya-tanya, siapa Mbah Ngatni ini? Oh ya, Mbah Ngatni ini tadi juga bercerita kalau dia ini tinggal di belakang rumahnya Pak Sofyan juga ya. Jadi Mbah Ngatni ini juga cerita kalau tempat tinggalnya, rumahnya sama dengan, berbeda dengan Mbah Ratno, tapi sama di sebelah belakang rumah yang ditinggali Pak Sofyan ini. Nah, karena sangat penasaran, di pagi itu setelah menelpon Mbak Dewi ini, Pak Sofyan ini pun keluar rumah dan ke belakang rumahnya ya, tapi karena rumahnya ini sampingnya juga ada rumah-rumah, dia memutar sampai ke jalan besar di situ, lalu ke arah area belakang dari rumahnya. Dan ternyata dia cukup terkejut, di situ ternyata area pekuburan. Jadi di belakang rumahnya ini ada kuburan cukup besar, dan setelah kuburan ini juga tidak ada rumah, jadi kuburan, lalu area sungai, lalu ada area persawahan. Jadi tidak ada area rumah penduduk sama sekali di belakang situ. Jadi benar-benar cuma kuburan itu. Dan karena shock ya, dia pun coba bertanya-tanya ke tetangganya tentang Mbah Ratno dan Mbah Ngatni. Ternyata Mbah Ratno dan Mbah Ngatni ini sudah meninggal beberapa waktu yang lalu ya. Jadi mereka ini sebenarnya penghuni rumah yang ditinggali oleh siapa, Pak Sofyan ini, atau orang tuanya orang yang punya rumah ini, yang tinggalnya jauh ya di Jakarta, di luar kota, sehingga rumah itu tidak ditinggali lagi. Jadi mereka meninggal dikuburkan di belakang rumah situ. Dan ketika itu beberapa bulan kemudian Pak Sofyan lah yang tinggal di rumah situ. Mendengar cerita itu pun Pak Sofyan jadi takut ya, jadi ya merinding dan sedikit shock ya. Nah, beberapa hari kemudian, sekitar jam 11-an malam lagi, sekitar jam setengah 12 atau jam 11-an, itu rumah Pak Sofyan kembali diketuk oleh orang ya. Dan ketika itu Pak Sofyan cukup ketakutan, dan istrinya dan anaknya, karena mengetahui siapa yang biasanya ngetuk jam segitu, dan mengetahui peristiwa-peristiwa sebelumnya ya, dan memikirkan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jadi dia tidak membukakan pintu sama sekali, tapi pintu rumah itu terus diketuk ya.
Sehingga ketika itu Pak Ratno, istrinya dan anaknya ini ikut tidur sekamar ya, karena saking takutnya ketika itu. Dan mereka tetap membiarkan suara itu. Dan beberapa saat kemudian suara ini mulai hilang, tidak ada lagi. Tetapi sekitar jam 1 malam mereka mendengar genti pintu kamar mereka yang diketuk. Dan ketika itu mereka semakin takut, karena ketika itu ketiganya terbangun. Jadi Pak Sofyan, istrinya dan anaknya ini ketika jam 1 pintu kamarnya ini diketuk, mereka terbangun. Dan mereka saling melihat ya, antara membuka atau akan melakukan apa. Tapi mereka tidak mau membukakan ya, karena ini kejadiannya cukup aneh. Karena tiba-tiba ada orang di dalam rumah situ dan mengutuk kamar mereka. Dan Pak Sofyan membiarkan, tetap tidak mau membukakannya. Dan mereka langsung tidur karena ketakutan ya, pasang selimut langsung tidur sampai besok pagi. Jadi setelah itu tidak ada suara apa-apa sampai besok paginya. Dan ketika bangun, Pak Sofyan ini ketika itu langsung memanggil kiai ustadz untuk minta didoakan dan diruqyah rumah itu. Istilahnya diruqyah ya. Jadi ruqyah itu bisa juga untuk rumah ya, karena bisa jadi ini gangguan jin ya, karena orang kalau sudah meninggal tidak mungkin bangun lagi kecuali itu jin korinnya. Karena jin korin ini memang menyerupai manusia yang dia jadi pendampingnya ya. Mungkin itu saja ceritanya. Cerita ini diceritakan oleh orang lain dan tidak saya alami sendiri. Tidak perlu terlalu dipercaya, tapi paling tidak kita bisa mengambil manfaat bahwa setiap makhluk dari bangsa jin ini bisa melakukan apapun untuk menggoda manusia tadi. Kita bisa meruqyah rumah kita kalau ada gangguan-gangguan seperti itu ya di rumah kita. Jadi ruqyah ini bukan hanya untuk manusianya, tapi juga bisa untuk benda-benda juga, untuk rumah juga. Insya Allah biasanya berhasil ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.